Halo sahabat subur yang berbahagia. Pagi ini kita akan kasih makan ikan ya. Kita lihat ikan-ikannya. Asik sekali sobat. Pada kali ini kita akan menyampaikan terkait dengan kegiatan pada hari ini, yaitu akan melakukan pruning untuk tanaman terong jenis Jupiter. Kebunnya terletak di sekitar kolam, di luar pagar. Kita lihat, nah ini di luar pagar ada sawah dan juga ada pekarangan yang ditanami beberapa tanaman. Ada alpukat, ada jambu, ada juga rampai dan bermacam-macam tanaman lainnya. Ada juga duku ini, sobat subur yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, salam sehat dan selalu bahagia. Bagaimana kabar sobat subur yang berbahagia? Mudah-mudahan sobat subur pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat, dan juga kepada sobat subur yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya dan mudah-mudahan selalu tawakal. Mudah-mudahan apa yang kita dapati pada hari ini akan membuat kebaikan untuk kita bersama. Sobat subur yang budiman, pada vlog kali ini kami akan menyajikan terkait bagaimana melakukan perawatan terhadap terong jenisnya terong Jupiter. Yang mana pada vlog kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan proses pruning. Pruning adalah proses pemangkasan terhadap dahan atau ranting. Ada 3 jenis pruning itu. Pertama, pruning karena penyakit. Kedua, pruning karena dahannya tidak produktif. Ketiga, pruning karena dahan itu tidak kita inginkan. Nah, proses pruning pada hari ini yang akan saya lakukan adalah yang kedua dan ketiga. Bukan karena penyakit, tapi karena dahannya tidak produktif dan dahannya tidak saya inginkan. Karena saya menginginkan pohon terong ini nanti tinggi, dahannya di atas, daunnya buahnya nanti tidak jatuh ke tanah. Karena kalau dahannya ini tidak kita pruning, nanti buahnya ini akan ke tanah dan itu buahnya bisa busuk. Nah itu sahabat subur yang berbahagia. Jadi kalau di daerah sini kan mayoritas banyak orang Jawa. Kalau Pak Diagus itu bilang diwil. Jadi kemarin waktu ketemu dengan saya, Pak Diagus itu bilang, Pak Subur, terong yang di kebun sebelah
kolam itu udah waktunya untuk diwil-wil katanya gitu, sobat subur. Jadi diwil itu maksudnya nanti dipotong ini. Proses pemotongannya juga harus hati-hati sobat subur, karena batangnya ini harus kita lindungi gitu. Jadi jangan sampai karena kita pruning nanti bisa berpengaruh terhadap pertumbuhannya. Tujuan daripada pruning adalah supaya makanan yang harusnya ke dahan yang kita pruning ini kita potong, sehingga nanti yang suplai makanan yang ke sini akan lari ke atas, yang akan menimbulkan dahan ini ke atas, dan nanti diharapkan pohon ini nanti akan tinggi. Itu antara lain sobat subur, terkait dengan kegiatan pruning pada hari ini. Sobat subur yang berbahagia, kita akan mulai ya proses pruning ini. Pertama, ini ada dahan yang di bawah. Ini harus kita hilangkan. Kalau misalnya skala kebunnya kecil mungkin bisa pakai gunting, pakai pisau. Tapi kan kalau udah luas, para petani itu ya pakai manual ini. Yang penting bagaimana supaya batangnya ini tidak rusak. Jadi jangan sampai batangnya ini rusak. Makanya dia pruningnya harus setelah dahan ini. Nah seperti ini. Ini kita pruning, langsung kita potong pakai kuku bisa. Nah ini. Kemudian ini juga, ini tidak kita inginkan, kita potong. Nah ini proses pruning. Ini juga di bawah. Nah ini alhamdulillah ini ditanam tanggal 21 Desember 2021, dan hari ini tanggal 25 Januari 2022, berumur 1 bulan 4 hari. Alhamdulillah sudah mulai berbunga, teman-teman, sobat subur. Jadi memang, tapi juga ada beberapa tanaman yang belum keluar bunganya. Itulah mungkin ini nutrisinya bagus. Jadi proses pruningnya seperti itu. Jadi bisa menggunakan kuku. Jadi yang di bawah ini kita hilangkan. Semua dahan yang di bawah kita hilangkan. Nah ini. Nah ini sudah ada calon buah, kita biarkan sehingga nanti pohon ini akan naik ke atas, akan tinggi. Itulah sobat subur berbahagia yang saya banggakan, bahwa begitu pentingnya kita harus mengetahui apabila kita bercocok tanam, tanaman akan kita buat seperti apa. Karena tentunya tanaman ini akan tumbuh alami kalau tidak kita melakukan perawatan. Kalau tidak kita pruning, ini nanti rantingnya akan ke bawah. Dan ada kemungkinan buahnya akan busuk karena buahnya ini akan ke tanah. Nah inilah mungkin manfaat atau tujuan daripada proses pruning tersebut. Sobat subur yang berbahagia, terutama kepada teman-teman yang masih aktif sebagai ASN, mungkin kalau kita di kantor, kegiatan kita sudah jelas ya, kita tiap hari harus berbuat apa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita masing-masing. Terutama teman-teman di Kementerian Keuangan, lebih khusus di Direktorat Jenderal Perbendaharaan, kita fokus untuk mengawal APBN supaya dapat melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku untuk pembangunan dan juga meningkatkan ekonomi di masyarakat sekitar wilayah masing-masing. Itu sobat subur yang berbahagia. Tapi kalau kita sudah pensiun, seperti ada sobat subur yang memberikan komentar di vlog terdahulu, terima kasih sudah memberikan semangat yang luar biasa. Ada salah satu sobat yang menyampaikan bahwa walaupun Pak Subur sudah pensiun, tapi masih kreatif, masih berkarya untuk masyarakat dan keluarga di sekitarnya. Itulah mudah-mudahan sobat subur yang berbahagia. Pada kesempatan ini juga saya ingin berbagi bahwa pekarangan ini kurang lebih luasnya 400 meter.
ditanami bermacam-macam tanaman, ada alpukat, ada nangka, ada jambu di pinggir-pinggir pekarangan. Tapi yang ini yang kosong, areal kosong ini kita tanami terong, karena tanaman terong tidak mengganggu tanaman-tanaman yang kita tanam terdahulu seperti alpukat, seperti ini masih kecil. Nah, ini tidak mengganggu. Kemudian proses penggarapannya ini diawali oleh Ayah Rafa atau Om Bambang, adik yang dari Bengkulu pada bulan Januari kemarin, pada bulan Desember kemarin datang ke sini berkunjung silaturahmi, dan kebetulan beliau bercocok tanam juga sebagai petani, nanam sayur. Mudah-mudahan sehat selalu Om Bambang di Bengkulu, dan hasilnya juga baik gitu, bisa lebih meningkat lagi. Inilah salah satu Om Bambang itu, Ayah Rafa itu yang mematangkan lahan. Kemudian yang menanam itu cuman saya dengan istri. Ya, itu cuman berdua aja. Pertama melakukan penggalian lubang, kemudian memberikan pupuk. Pupuk yang utama itu adalah kohe kambing. Kohe itu adalah kotoran hewan. Kebetulan kita juga ada pelihara kambing. Di sebelah ini ada sepasang yang sedang kita pijahkan juga. Dan itu kohenya kita pakai untuk pupuk ini. Dan pada saat umur 1 bulan 4 hari ini sudah dilakukan pemupukan kohe sebanyak 2 kali, dan pemupukan kimia juga 2 kali. Pemupukan kimia menggunakan mutiara ini kurang lebih sudah 3 kg. 3 kg itu harganya 1 kilonya sekitar 15.000, jadi sudah 45.000 itu modal untuk pupuk. Karena kohenya kita dari hasil ternak kita sendiri. Kemudian bibitnya sendiri itu kami beli 35.000 per kotak itu, isinya 100 batang. Jadi tanaman ini kurang lebih 200 batang, sobat subur yang berbahagia. Itu mungkin berbagi kita pada hari ini. Kemudian harapannya supaya channel ini terus berkembang, bisa memberi manfaat untuk kita semua, baik kepada ASN yang masih aktif maupun ASN yang sudah purna bakti atau para pensiunan, kata salah satu sobat subur yang menyampaikan komentar di kolom komentar, dan juga kepada masyarakat di sekitar lingkungan Dusun Pujo Basuki ini, bisa saling berbagi ilmu, sehingga kita nanti produksi pertaniannya bisa meningkat, dengan harapan nanti bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat dan juga mengangkat ekonomi di wilayah sekitar kita. Itu mungkin berbagi kita pada hari ini. Terima kasih kepada sobat subur yang telah memberikan subscribe, yang telah like, yang telah komentar. Mohon terus dukung channel ini. Mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat terus untuk kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat subur yang budiman, inilah proses pruning yang saya lakukan dengan membuang atau memotong dahan atau ranting yang tidak produktif dan yang tidak saya inginkan. Semoga bermanfaat untuk sobat subur.